عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد أيها الحاضرون dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini akan kita ambil satu faedah penting, yang mana faedah ini amalun yasir wa ujur azimah, amalan ringan tetapi pahalanya besar, yaitu fadlut ta'min khalfal imam atau ba'da qiraatil fatihah. Keutamaan ucapan amin di belakang imam setelah membaca surat Al-Fatihah. Poin pertama, amin, kalimat amin. Apa makna kalimat amin? Kalimat amin ini namanya disebut isim fi'il talab, keterangan pekerjaan permintaan. Maknanya Allahumma stajib. Amin artinya ya Allah kabulkan. Maka kalimat amin ini bermakna doa, artinya doa. Jadi ketika kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ya Allah kabulkan, berarti kita berdoa. Baik, kita baca riwayatnya. Berkaitan dengan fadlu ta'min, apa keutamaan ucapan amin ini? Poin pertama, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa ucapan aminnya bertepatan dengan amin malaikat, maka Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Inilah benar-benar amalan ringan, pahalanya sangat besar, ganjarannya sangat dahsyat. Kalimat apa? Kalimat amin. Nanti akan kita sebut pelafatannya yang benar yang mana. Jadi ini keutamaan yang pertama tentang amin ini. Siapa yang aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, dibawa ke Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebab barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan amin malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lah bagaimana kita tahu kalau amin kita bertepatan dengan amin malaikat? Riwayat lain menerangkan, idza qala ahadukum amin, apabila seorang di antara kalian mengucapkan amin, qala al malaikah fis sama, malaikat di langit langsung mengucapkan amin.
fawafaqat ihdahumal ukhra, maka bertepatan amin yang satu dari manusia dengan amin malaikat yang di langit, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dengan sebab ini dosa kita yang lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para hadirin, saking dahsyatnya amin ini di kalangan para sahabat, dibawakan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Ini athar dari tabi'in sahih, bahwasanya Atha ibn Abi Rabah, muridnya Ibnu Abbas, dikatakan oleh Ibnu Jurayj, qala qultulah, aku tanya Atha ibn Abi Rabah, akana Ibnu Zubair yu'amminu ala ithri ummil Quran, apakah sahabat Abdullah bin Zubair mengucapkan amin setelah membaca Ummul Quran Al-Fatihah? Qala na'am, iya. Wa yu'amminu man wara'ahu, orang-orang di belakang pun makmumnya ikut mengaminkan. Hatta inna lil masjidi lalujjah, sampai masjid itu bergema. Sampai apa? Masjid itu bergema. Nah, maka jangan malas-malas ini. Amin. Maka jarak Pak Guru. Amin. Sang balung ya. Wasat, harus pertengahan. Nanti kita dengar lafaz amin itu yang tepat bagaimana. Jadi saking semangatnya para tabi'in mendengar Abdullah bin Zubair mengatakan amin, semua di belakang mengaminkan. Kenapa? Kalau amin kita ini, kalau kita mengucapkan amin akan bertepatan dengan aminnya malaikat yang di langit, maka dosa kita yang telah lalu dimaafkan semuanya. Enggak perlu puasa sebulan nih baru dapat maaf ini. Enggak perlu sholat malam sebulan. No. Kita jeleri. Cek body. Jadi masjid itu bergema. Ya. Sampai masjid bergema dengan ucapan apa? Amin. Riwayat Imam Muslim dengan teks yang mirip, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-qari' ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin", apabila seorang membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqala man khalfahu amin, lalu orang di belakangnya mengatakan amin, fawafaqa qawluhu qawla ahli as-sama', maka ucapannya bertepatan dengan ucapan penduduk langit, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan yang pertama dan paling utama terhadap kalimat apa? Amin. Keutamaan yang kedua, at-ta'min min asbabi ijabatid du'a. Kalimat amin atau mengucapkan kalimat amin ini diantara sebab terkabulnya doa. Sebab terkabulnya apa? Doa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udah hari? Kumbena? Oh.
Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum faaqimu sufufakum." Apabila kalian salat, luruskan shaf kalian. Wal ya'ummukum ahadukum, dan hendaklah ada yang menjadi imam. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam takbir, maka makmum ikut takbir. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah. Dan apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin yujibkumullah, Allah kabulkan doa kalian. Maka ta'min setelah Al-Fatihah ini jangan ditinggalkan. Ini asbab ijabatud doa ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yujibukumullah, Allah jawab doa kalian. Maka oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Allah Musa dan Nabi Harun, apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Qad ujiba da'watukuma, dalam surat Yunus ayat 89. Ketika Nabi Musa berkata, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Rabb, engkau telah berikan Fir'aun itu beserta pengikut-pengikutnya perhiasan, harta dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudhillu an sabilik, padahal mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah lenyapkanlah hartanya. Washdud ala qulubihim, dan kunci matilah hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Qala qad ujiba da'watukuma, Allah telah menjawab doa kalian berdua. Padahal yang berdoa di sini Nabi siapa? Musa. Apa kata ulama tafsir? Saat itu Nabi Harun mengaminkan. Saat itu apa? Nabi Harun mengaminkan. Maka at-ta'min ini adalah min asbabi ijabatid doa. Yang ketiga di antara fadilah keutamaan ta'min, mukhalafatul yahud wa yahsudunana alaih. Kalimat amin ini kita ucapkan, kita menyelisih Yahudi. Karena kalimat ini yang diirikan oleh orang Yahudi kepada kita. Iri gatil ita, dengki dia. Sebab mereka tidak punya amin para jamaah. Jadi yang punya amin itu hanya kaum muslimin. Dengan kalimat singkat dia berdoa kepada Allah, Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Jadi kalimat amin ini adalah menyelisihi Yahudi, dan kalimat ini yang sangat diirikan oleh orang-orang Yahud. Sebagaimana dibawakan di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum lam yahsuduna ala syai'in. Orang-orang Yahudi mereka sangat iri terhadap kita alal Jum'ah, dalam perkara Jumat. Jadi mereka tidak pernah iri sehebat iri mereka terhadap Jumat kita. Kenapa? Allati hadanallahu laha wa dhallu anha. Orang Yahudi itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala pilih hari Jumat untuk ibadah, tapi mereka tidak mau, mereka ambil hari Sabtu.
Orang Nasrani disuruh pilih, ternyata mereka pilih hari Ahad. Maka kita yang menang. Mana duluan ayo? Jumat. Jumat, kemudian datang baru Sabtu, kemudian baru Ahad. Yang kedua yang sangat diirikan oleh orang Yahudi itu wa 'alal qiblatil lati hadanallahu laha. Orang Yahudi tidak pernah sangat iri kepada kalian sehebat irinya mereka terhadap kiblat kalian. Yahudi yang menjadi kiblatnya Baitul Maqdis. Kaum muslimin kiblat pertamanya Baitul Maqdis, kemudian berakhir kepada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah. Ada kisah para jamaah di Baitul Maqdis itu, sebagaimana kita sebutkan kemarin, ya, proses pemugaran, termim, renovasi itu, ya, batunya besar-besar para jamaah, ukuran manusia nggak mampu sudah. Maka disebutkan dalam tafsir itu, yang membantu Nabi Allah Sulaiman untuk membangun Baitul Maqdis itu siapa? Jin, Ifrit itu loh. Ya, jin-jin itu juga ditugaskan oleh Nabi Sulaiman menyelam ke dalam laut untuk ngambil mutiara, Pak Guru. Dan 1 tahunan dia terus di bawah kendali Sulaiman setelah Nabi Sulaiman wafat. Karena Nabi Sulaiman minta kepada Allah supaya dirahasiakan kematiannya. Duduk di singgasananya dengan bertumpu dengan tongkatnya. Tongkatnya dimakan oleh rayap, baru dia jin itu tahu kalau Nabi Sulaiman wafat. Nah, kisah yang hebat di sana apa? Di saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan, atau di saat Amirul Mukminin Umar menaklukkan Baitul Maqdis, dia akan diserahi kunci. Saat itu yang menjadi pemimpinnya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dia tidak mau menyerahkan kunci kecuali langsung ke Amirul Mukminin. Datang Amirul Mukminin ke Baitul Maqdis. Begitu datang di Baitul Maqdis, ada masjid namanya Masjidus Qubbatus Sakhrah. Yang di belakang, yang warna emas para jamaah, kubahnya. Itu namanya Qubbatus Sakhrah. Kenapa dikatakan Sakhrah? Sakhrah itu batu itu yang dikeramatkan oleh orang Yahudi. Nah, katanya di sana itulah itu yang disucikan oleh orang Yahudi, itu yang menjadi kiblat mereka. Akhirnya orang Nasrani bertentangan dengan Yahudi. Nasrani itu buang sampah di batu itu. Begitu kaum muslimin memenangkan pertempuran melawan salib, dipanggillah salah seorang tabi'in yang mana dia ini asalnya dulu Yahudi. Begitu dipanggil, tanya dia, di mana aku letakkan masjid? Apa jawabannya tabi'in ini? Di belakang Qubbatus Sakhrah. Dijawab alhamdulillah, no, nggak mau saya katanya, masa kita jadi belakang katanya. Ditaruhlah masjid di depan. Maka masjid depan itu namanya Masjidul Qibli. Umar yang pertama kali memulainya meletakkan di depan. Ya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan padanya ada rezeki bisa ke sana, luar biasa, tapi sekarang nggak bisa ya. Begitu kami pulang jarak beberapa pekan udah perang itu. Jadi ya, paling depan itu namanya Masjidul Qibli, masjidnya Umar. Jadi nggak mau Amirul Mukminin di belakang. Berarti apa? Saya ngekor kepada Yahudi, saya ngekor kepada Nasrani, maka paling depan. Nah, para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, semua ya sampai tembok itu namanya Masjidil Aqsa. Jadi bukan Qubbah itu nama Masjid Aqsa, bukan juga di depan itu nama Masjid Aqsa. Semua lingkungan Aqsa, semua lingkungan itu namanya Masjid
Aqsa. Jadi bukan bangunan masjid, itu nama Aqsa para jamaah. Sekarang ditutup total oleh penjajah ini. Jadi semuanya itu, jadi masuk kita ada namanya Babul Hadid. Ya, ada Babus Salasil namanya. Banyak nama pintunya. Jadi begitu masuk pintu sudah Aqsa namanya. Nah, di dalamnya banyak masjid, ada Masjidil Qibli. Itulah dia yang dibangun oleh Umar pertama kali itu waktu dia menaklukkan. Ada di belakang besar itu yang kubah kuning namanya Masjidil Sakhrah, batu di bawahnya. Ada nama Masjid Al-Marwani. Ada namanya Masjid Al-Marwani. Nah, banyak masjid. Tapi semua lingkungan yang luas itu namanya Masjidil Aqsa. Nah, Yahudi iri kepada kita dalam masalah kiblat. Yang ketiga, wa 'alat ta'min, yang diirikan oleh orang-orang Yahudi, wa 'ala qaulina khalfal imam amin. Ucapan kita di belakang imam mengucapkan apa? Amin. Jadi ketika kita mengatakan amin, kita menyelisih Yahudi. Ketika kita mengatakan amin, membuat iri siapa? Yahudi. Sebagaimana riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Targhib wa Tarhib, ma hasadatkumul yahud ala syai' ma hasadatkum ala ta'mini wassalam. Tidak ada yang paling diirikan oleh orang Yahudi itu atas kalian seiri mereka terhadap amin dan ucapan salam. Nah, jadi kalau kita ringkas tentang yang diirikan oleh Yahudi, satu, ucapan amin di belakang imam. Yang kedua, hari Jumat. Yang ketiga, kiblat. Yang keempat, ucapan salam. Jadi mereka enggak punya ucapan salam, maka mereka mengatakan shalom. Baik. Ini poin nomor 3. Ini 3 keutamaan amin. 1, amin di belakang imam akan bertepatan dengan amin malaikat mengampuni dosa yang telah lalu. 2, amin setelah Fatihah menjadi sebab terkabulnya doa. 3, amin ini kita menyelisih Yahudi dan menjadikan orang-orang Yahudi iri. Baik. Siapa saja yang pernah mengucapkan amin para jamaah? Yang mengucapkan amin yang pertama para malaikat. Jibril. Sebagaimana di dalam hadits Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Tabrani, ketika Nabi naik mimbar, Jibril mengatakan, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu, qul amin." Hina dina seseorang bertemu dengan Ramadan lantas Allah tidak mengampuninya, katakan amin ya Muhammad. Maka Nabi pun mengaminkan. Jadi malaikat Jibril mengatakan amin. Siapa juga mengatakan amin? Para malaikat yang lainnya. 1, setelah Jibril, yang menghadiri orang sakit dan orang yang sedang meninggal dunia atau yang sudah meninggal dunia. Maka Nabi SAW telah menyebutkan ya tentang hadis riwayat Imam Muslim, atau dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika orang hadir di tempat orang sakit atau orang yang meninggal dunia, Nabi SAW mengatakan, "Idza hadartumul maridha awil mayyit fala taqulu illa khaira fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulun." Kalau datang ke tempat orang sakit atau orang meninggal dunia, jangan berkata-kata kecuali yang baik. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan. Di Jibril mengaminkan, malaikat yang hadir di tempat orang sakit dan kematian mengaminkan. Siapa juga dari kalangan malaikat yang mengaminkan? Ketika kita mendoakan saudara kita dari kejauhan. Ketika apa? Mendoakan saudara kita dari kejauhan.
Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim terhadap saudaranya dari kejauhan mustajab. Inda ra'sihi malakun. Di atas kepala kita ada malaikat. Muwakkalun, ditugaskan oleh Allah. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan, qala al malakul muwakkal bihi, malaikat yang ditugaskan mengatakan amin walaka bimithil, amin dan kamu pun dapat yang semisal. Jadi malaikat mengatakan apa? Amin dan bagimu yang semisal. Kemudian dari kalangan para anbiya, siapa saja sudah mengucapkan amin. Tadi kita sebut Nabi Musa, Nabi Harun. Ketika dia mendoakan kecelakaan bagi Fir'aun dan tentaranya. Ya Allah, hancurkan, lenyapkan hartanya. Ya. Sehingga dia tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Qala qad ujiba da'watukuma. Allah telah kabulkan doa kalian berdua. Ternyata Nabi Musa berdoa, siapa yang mengaminkan? Nabi Harun. Kemudian siapa juga di kalangan para anbiya mengucapkan amin? Jelas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu naik mimbar 3 tangga, berapa kali Nabi ucapkan amin? 3 kali. Di samping itu beliau juga mengucapkan amin ketika salat. Baik, poin berikutnya, lit-ta'mini lafzan. Amin itu memiliki 2 lafaz para jamaah. Ada berapa? Lafaz, 2 lafaz. Lafaz yang pertama bil maddi, dengan dipanjangkan alifnya. Waladdallin, amin. Wabit takhfifi, dan diringankan alifnya, amin. Wal aula wal afsahu bil mad, dan lebih utama, lebih fasih itu dengan dipanjangkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Maka suatu kesalahan ketika orang mengatakan amin. Kalau amin ini artinya qasidin, kita menuju, bukan artinya ya Allah kabulkan. Jadi ada 2 lafaz tentang ta'min. Yang pertama bil maddi wa huwal arjah, dengan dipanjangkan hamzahnya itu lebih kuat, amin. Yang kedua bit takhfif, dengan diringankan, amin. Amin. Ya, Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Tapi kalau mengatakan amin, 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 lebih sahih. Poin berikutnya, yustahabbu alla yasil lafzat amin biqauli waladdallin. Disunnahkan amin jangan disambung dengan ucapan waladdallin. Bal labudda minas saktatil latifah, tapi harus ada berhenti sejenak. Waladdallin, amin. Jangan sambung. Waladdallin, amin. Enggak, jangan. Kenapa? Li'anna amin laysat minal Fatihah. Karena amin itu bukan bagian dari surat
surat Al-Fatihah. Dan ingat, ahaditsut ta'min, hadis-hadis ta'min di belakang imam, hadisnya mutawatir, balagat 15 hadisan, sampai 15 hadis tentang amin di belakang imam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Adus, baca adus. Nekadus nido. Nekadusi. Jalu, azin baru. Kun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qaimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Amin yang mana terima Allah yang merdu panjang atau sekedar amin tak panjang dan tepat. Guru mantah begatuan Pak Guru nih. Baik, kita katakan bahwasanya ada dua bahasa yang masyhur, lughah masyhurah, yaitu yang pertama bitakhfif wal qasr, diringankan dan dipendekkan, amin. Amin. Wa afsah, kata Imam Nawawi rahimahullah, yang paling fasih dan paling masyhur, dan itu yang datang dalam hadis, bil maddi wa takhfifil mim, dengan dipanjangkan dan tidak ditasydidkan mimnya. Amin. Ya, ini baru benar. Ya, amin sahih, amin juga sahih. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Amin, amin. Biasa kita baca salat berjamaah ketika doa bersama. Apakah kami bisa saat kita baca sendirian? Kalau kita doa sendirian tidak perlu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Tidak perlu. Langsung kita berdoa. Tapi di saat misalkan imam kunut witir atau kunut nazilah, maka makmum mengatakan apa? Amin atau amin, 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 amin. Jadi ada dua pilihan sekarang. Tapi yang paling fasih, paling masyhur, bil maddi wa takhfifil mim, dipanjangkan alifnya dan tidak ditasydidkan mimnya. Wallahu taala ala wa alam. Pak Guru, buka dulu Pak Guru.
Baik. Ayo, ahsan. Ahsan. Ada dua mazhab para ulama dalam hal ini kalau kita teliti para jamaah. Pertama, begitu dia mulai iringi. Tapi yang kedua, dan ini dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, habis selesai dulu baru kita mulai. Karena dikatakan idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam sudah amin maka aminkan. Namun was-sahih wallahu taala ala wa alam mengiringi. Begitu dia sudah mulai mengatakan amin langsung kita sambung. Wallahu taala ala wa alam. Tapi bersamaan tidak. Artinya begitu waladhdallin langsung amin tanpa memperhatikan imam, ini enggak boleh kalau ini. Apalagi kita mendahului. Wallahu taala ala wa alam. Nah ini dia. Seharusnya kita dengar dulu imam. Karena kalau kita berbarengan ini namanya al-musawah, membarengi. Ini bukan mutaba'ah, ini bukan mengikuti atau mengiringi. Sementara kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amman, apabila dia sudah mulai amin, bukan waladhdallin. Wallahu taala ala wa alam. Tuan Leh. Jangan terlalu besar. Tapi biasalah. Karena tidak ada mengatakan yamuddu biha sautahu. Enggak. Memanjangkan suara yang enggak. Ya, hanya dikatakan sampai masih itu bergema. Berarti rata semua mengatakan apa? Amin. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Allahu a'lam, bisa jadi ikut sholat. Tapi yang jelas masing-masing punya tugas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pak Mahmud. Ya. Masalah minta ini kita minta mereka pergi. Ah, terus? Jadi ya baca waktu nanti sholat. No, dualih no. Ya. Pertama Allahu a'lam. Yang jelas Nabi mengatakan demikian, kita percaya sudah. Sami'na wa ata'na wa ini wah. Karena alam mereka berbeda dengan alam kita. Jelas Pak Mahmud? Nah, dua. Jadi kan gimana kata Pak? Bapak itang itu fato tapi ya kan. Terus? Jadi sisida puasa nama bukan ada jemaah. Benara istilah nganu. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini dinamakan di kalangan orang Arab namanya Idul Abrar. Lebarannya orang-orang mulia. Tidak ada. Lebaran dalam Islam hanya dua. Idul Fitr wa Idul Adha. Jelas Pak Mahmud? Alhamdulillah. Ini karang nih Abu Abdul Aziz. Masya Allah. Abu Jubah ini gagah gati nih Masya Allah. Yang pertama Ustaz, masalah membunuh dan dibunuh dua-duanya di neraka dan Ustaz. Kalau yang pertanyaan ini Ustaz, kue pertanyaan beda situasi dulu. Betegi ya? Tegi ya? Maka punya yang pertanyaan membeda, jadi mau ke bagian pahala. Oh mau wah. Ya. Oh jadi baitna ada pertanyaan itu alih kana. Bau mau wah. Sesuai dengan niat Abu Abdul Aziz. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua Ustaz, masalah amin ini di waktu sholat doa mungkin kan separuh dalam sholat pimpin yang terbuka amin masuk ke amin yang malaikat bertabakan. Sudah kita sebutkan itu khusus untuk sholat saja. Jelas Obang? Jelas. Baik. Bagaimana ucapan amin sampai 6 harokat? Enggak. Cukup 4 harokat saja. Ya, amin, amin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah setiap doa harus diakhiri dengan bacaan amin? Tidak. Kalau kita mendoakan diri tidak perlu. Tapi kalau doa imam
dalam kunut nazilah, kunut witir perlu kita mengucapkan apa? Amin. Allah taala ala wa alam. Ka Haji Fahrul. Baik. Bahkan ada namanya Masjidil Buraq. Ya, tempat Nabi mengikat buraknya. Ya, semua kita datangi kemarin. Ada di dalam tanah juga masjid itu Pak Guru di Tentawona, Al-Marwan di dalam tanah. Ya, Masjid Umar di dalam tanah. Masjidil Qibli di atas. Ya, dan itu semuanya terbuat dari batu ya putih yang kuat itu. Pokoknya ukuran-ukuran itu disebut ngangkat wah kah? Ya, jin wah ngangkat ukuranin wah. Subhanallah. Nah, selama itu lingkungan Masjid Aqsa semuanya 250. 250 saja. Plus keluar dari dosa bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Jadi tanpa memisahkan dia di sakhrah kah salatnya, dia di al-qibli kah, al-marwani kah, wallahu ta'ala ala wa alam. Semuanya artinya masuk lingkungan sana, pilih mau salat mana saja. Nah, kalau Jumat pusatnya di Masjid Qibli, tapi kalau 5 waktu di sakhrah juga ada imamnya tersendiri. Dan ajibnya di sana apa para jamaah? Zuhur ada orang jamak. Maghrib ada orang jamak sana sudah. Kenapa? Karena banyak mereka itu orang luar. Jamak sudah Pak Guru di sana. Nunggu aja begitu selesai zuhur, qamat sudah langsung ada jamak sudah di sana. Allah taala ala wa alam. Ya, Bapak Kadus Hayi Zul Hayi Alam Sah. Ketika kita telat sholat ketika masih doa iftitah lalu imam sudah sholat dolim, apakah kita fokus dulu bilang amin atau lanjut iftitah? La ilaha illallah. Kalau mau ndak rugi tetap walau amin. Wallahu taala ala wa ala. Cum. Ya Pak Ketuaan wah. Bisa terjadi imam saya. Terus ma'mumnya ini misalnya kamar baik. Terus kita sih dari imam ini sengaja berjarak Pak. Saking panjangnya krem dan pahat yang background setengah Ya Allah. Kan tahu background salah cuma. Karena itu ada bahasa psikologi paham ya. Allah. Terus apa pertanyaan? Karena redek com. Dalam hadis kan mantan jadi imam ini kita memerintah dan saling berhajat bahwa dari tengah-tengah mau yang hukum pada mungkin hukum. Bagaimana? Ya standarnya pakai cara Nabi lah. Itu memanjangkan pada yang tidak panjang kadangkala saja. Li'arid, karena sifatnya ya temporari, bukan terus menerus. Wallahu taala ala wa ala. Jadi melihat situasi cum. Wallahu taala ala wa alam. Abu Wahyu ada? Nah, ada Abu Wahyu dulu. Mami arah mami. Oh, nak ada mami ini. Baru Humaidi penutupan bareh ini. Pengucapan amin ini Ustaz. Nggih. Apakah bisa dengan kan ada jam kecil aja gitu. Oh, enggak, bukan amin namanya kalau begitu. Kecil aja gitu. Enggak, bukan amin namanya. Amin itu mesti dilafazkan. Dan ingat loh, keutamaan yang tadi itu para jamaah. Diampuni dosanya yang telah ini tepali Abu Wahyu sampai tabi'in la ilallah bergema masjid itu kenapa? Tapi enggak berdosa ya enggak berdosa. Karena hukum mengaminkan itu
menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah mustahab, tapi sebagian mengatakan hukumnya wajib karena Nabi mengatakan idza ammanal imam fa aminu, kalau imam mengatakan amin, aminkan, karena ini perintah. Wallahu taala ala wal. Mami. Kumbe maksudnya? Hah? Nggak ada, ini buat cara nanti kita. Suruh buka amin. Tidak ada. Amin. Baca jadi suara hampir bareng. Orang menggema masjid. Wallahu taala ala wa ala. Tetap kita amin. Kalau imam tidak mengatakan amin, amin tetap kita mengucapkan amin. Kah Medi? Yang kunari. Arah dua kanta pergi jauh merantau yang kita sedih jauh kan. Aku suruh kita doa yang kah semua tongku doa yang aku ini. Coba keluar wah. Menang kan kita. Arah tuh Pak dengan berdoa nih. Terus? Bagaimana kan kita? Coba keluar wah. Apa pertanyaan kan nih? Oh ya. Jadi Humaydi diminta oleh saudaranya ke doa yang ita. Balik tanya dia, justru engkau yang musafir tuh doamu mustajab. Tapi saya juga di rumah mendoakan. Timan diulangan dengan nialu wah kono. Jemaah keruan wah kan amplop nu kena nino. Kenapa? Karena kita ketika mendoakan saudara kita dari kejauhan itu, kita hakikatnya mendoakan diri kita sendiri. Bahkan para salaf kalau ingin doanya mustajab, dia sering doakan orang lain. Wallahu taala ala wa. Ya. Auduaka. Dari sering terdengarkan imam antara makmum, dia akan duduk masih kolak dolin ini. Wah juri dari amin makmum. Ini bahala itu ini. Ini namanya mendahului imam. Ini bahaya. Karena bukan saja mendahului gerakan namanya mendahului itu, ucapan pun juga namanya mendahului. Dan ini akan bahaya, dirubah kepalanya nanti seperti kepala keledai nanti. Allah ta'ala ala wa ala. Kayak Zakaria. Perempuan. Enggak, mereka tidak perlu mengangkat suara. Mereka amin tetapi tidak boleh mengangkat suaranya. Allah ta'ala ala wa alam. Wakah ya wah ini para jamaah Malik, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.